adapun pembuatan video kali ini yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji T berpasangan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya yaitu untuk pemula yaitu kita masukkan dulu datanya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik variabel view-nya, di mana pada kolom name ini kita rubah menjadi variabel X dan variabel Y. Dan untuk tipenya yaitu kita rubah menjadi numerik, dan desimalnya yaitu kita rubah menjadi 2. Untuk labelnya kita sesuaikan dengan variabel name-nya, yaitu di mana untuk X-nya kita rubah menjadi pretest, dan untuk Y yaitu kita rubah menjadi protest. Nah, untuk selanjutnya untuk misur kita rubah menjadi skal. Dan juga yang keduanya juga kita rubah menjadi skal. Nah, selanjutnya kita klik data view tadi. Setelah itu kita klik analyze, kemudian comparements, lalu kita klik pirate sample test. Nah, maka muncullah data seperti ini. Selanjutnya kita tinggal memindahkan, yaitu memindahkan data di sini ke pirate variable, di mana untuk pretest ini kita tinggal kita klik ini saja, dan juga selanjutnya. Nah, ini data di sini telah berpindah pada kolom ini, yaitu pirate variable. Nah, sehingga tinggal kita klik saja OK. Setelah data ini muncul, mungkin teman-teman masih bingung tentang data-data ini. Maka di sini kita akan menjelaskan tentang data ini, interpretasi atau penafsiran hasil uji pirate sample test dengan SPSS. Nah, pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang telah diteliti, yaitu nilai pretest dan nilai posttest, di mana untuk nilai pretest diperoleh rata-rata hasil belajar atau mean yaitu sebesar 56,7500, sedangkan untuk nilai posttest yaitu 69,1667. Sedangkan jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian tadi adalah sebanyak 12 orang siswa yang dilambangkan dengan angka N. Nah, untuk nilai standar deviation atau standar deviasi pada pretest yaitu sebesar 10,34957, sedangkan standar deviation pada posttest yaitu sebesar 10,26763. Nah, untuk yang terakhir adalah nilai standar error mean. Nah, standar error mean pada pretest didapat hasil sebesar 2,98766, sedangkan standar error mean pada posttest yaitu sebesar 2,96401. Nah, karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest yaitu 56,7500 kecil dari posttest yaitu 69,1667, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan antara peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran X sebelum dan sesudah. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji pirate sample test yang terdapat pada tabel output pirate sample test. Nah, output di sini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dengan variabel posttest. Berdasarkan output ini diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,170 dengan nilai signifikansi atau sig yaitu 0,598. Karena nilai signifikan besar dari probabilitas alfa yaitu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Untuk lebih jelasnya lagi,
penjelasan lebih lengkapnya lagi tentang makna angka koefisien korelasi, kita bisa lihat pada interpretasi tabel output Pirates sampel tes ini, yaitu pada output ketiga ini adalah output yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam contoh kasus tadi, yaitu mengenai ada atau tidaknya perbedaan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran X sebelum dan sesudah. Nah, sebelum kita membahas tentang penafsiran angka-angka yang terdapat pada tabel output Pirates sampel test di sini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui rumusan hipotesis, penelitian, dan pedoman pengambilan keputusan dalam uji Pirates sampel test. Di mana rumusan hipotesis penelitian ini yaitu HO, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran X sebelum dan sesudah. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran X sebelum dan sesudah. Nah, selanjutnya pedoman pengambilan keputusan dalam uji Pirates sampel test ini, di mana jika nilai signifikan Tootailet kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan Tootailet besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, berdasarkan tabel output yaitu Pirates sampel test, di sini diketahui nilai signifikan Tootailet adalah sebesar 0,008, kecil dari 0,05, maka otomatis HO-nya ditolak dan HA-nya diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara penggunaan model pembelajaran X sebelum dan sesudah tentang peningkatan hasil belajar siswa. Belajar siswa tadi. Nah, selain itu, dari tabel output Pirates sampel test di sini juga memuat informasi tentang nilai mean Pirate difference, di mana adalah sebesar min 12,41667. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar pretest dengan rata-rata hasil belajar post-test, atau 56,7500 dikurang 69,1667 itu sama dengan min 12,41667, dan selisih perbedaan tersebut antara min 20,85649 sampai min 3,97684. 95% confidence interval of difference lower and upper. Nah, itulah penjelasan tentang uji T berpasangan.